Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'ad. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah, serta sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah berjumpa kembali kita pada kesempatan kali ini yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita membahas sampai dengan kakek Nabi SAW melaksanakan nazarnya dengan menggantikan Abdullah sebagai putranya yang terpilih untuk disembelih dengan 100 ekor onta. Kala itu Abdullah selamat dari nazar tersebut dengan digantikan. Tetapi dengan izin Allah juga, dari sinilah nama Abdullah itu kembali naik. Abdullah, ayahanda Nabi SAW. Ketika Abdullah tumbuh besar dan ketika beliau itu selamat dari sumpah yang akan dilaksanakan dengan menyembelih beliau, nama beliau makin semerbak. Dikenal oleh orang-orang Quraisy dengan gelar-gelar yang luar biasa baik. Singkat cerita, sampailah pada usia di mana beliau menikah. Ada seorang putri Quraisy juga yang betul-betul memiliki kedudukan yang juga mulia, yang bernama Aminah. Namanya siapa? Aminah. Siapa Aminah? Ibunda Nabi SAW. Singkat cerita, nanti kita tidak cerita tentang bagaimana cara bertemunya, bagaimana ininya. Kita akan cerita romantisnya nanti saat Nabi saja. Kita akan cerita bagaimana cerita Nabi dulu berjumpa pertama kali dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, di sini aja ceritanya. Kalau ini nanti kita percepat saja. Ayahanda Nabi bertemu dengan ibundanya, menikah. Dan ketika menikah ini luar biasa. Menikah seolah bukan hanya sekedar menikah dua keluarga, tapi menikah satu kabilah. Kenapa? Karena mereka itu menyaksikan pernikahan seorang lelaki pemuda yang menjadi kebanggaan Quraisy dan seorang wanita yang menjadi kebanggaan Quraisy. Menikah. Ketika menikah, nah selesai menikah. Apa biasa kendala orang yang baru menikah? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Hah? Pendapatan, penghasilan. Karena memang ayahanda Nabi bukan seorang pengusaha besar. Ya, bukan hanya, tapi seorang pemuda yang tumbuh dengan kehormatan. Tapi bukan seorang pengusaha yang punya banyak uang. Ya. Maka ketika selesai dari menikah itu, pernikahan dijalani beberapa saat, beberapa bulan berada di Mekah, langsung Abdul Muthalib sebagai ayah merasa bertanggung jawab agar anak laki-lakinya ini menjadi tulang punggung keluarga. Akhirnya diperintahkan, Abdullah, kau sudah menikah, kau harus mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Ketahuilah bahwa kakek moyangmu itu banyak punya kebun korma. Di mana kira-kira? Kebun korma di mana? Hah? Di mana? Di Arab. Ya di Arab, orang-orang Arab. Di mana kira-kira? Hah? Ayo, asal muasalnya ini tadi kakeknya Nabi di mana? Asal muasalnya lahir di mana? Madinah. Di Madinah. Karena kan ibunya berasal dari sana kan? Ya. Salma binti Amr. Ibu berasal dari sana. Ibunya kakek Nabi Abdul Muthalib. Maka punya warisan dari paman-paman. Maka kala itu Abdul Muthalib meminta Abdullah berangkat ke Madinah, berangkat ke Yasrib, karena itu belum diganti namanya. Urus kebun kurma yang ada di sana, berangkat. Tapi ternyata takdir berkata lain. Sampai di sana, Abdullah sampai di Madinah. Berhasil untuk mengurus kebun-kebun kurma yang ada di sana. Alhamdulillah dengan izin Allah banyak rezeki yang hadir. Tapi ternyata beliau sakit di sana. Beliau sakit. Bahkan sakitnya itu yang menghantarkan beliau pada kematian. Jadi ayahanda Nabi itu meninggal di usia yang relatif sangat muda sekali. Sehingga sampailah kabar berita bahwa ayahanda Nabi meninggal dunia. Padahal di masa itu Aminah sedang mengandung dengan usia kandungan yang sudah tua. Taruhlah bilang mungkin sekitar 7 bulan, kan udah besar. Di saat yang sama juga, udah sedih mendengar berita meninggal suaminya, tiba-tiba ada berita juga bahwa
Ka'bah akan diserang oleh pasukan gajah. Wah, makin lagi kan. Ya. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan pasukan gajah ini kok tiba-tiba dia datang ke Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah? Ini insya Allah akan kita bahas. Tapi sebelum kita bahas nanti yang berkaitan dengan ini di segmen berikutnya, saya ingin menegaskan betapa kita belajar dari seorang manusia yang bernama Abdullah ini. Beliau mampu untuk mengorbankan segalanya dan melakukan segalanya untuk keluarganya. Pergi menuju ke Yasrib kala itu bukan pendek. 400 km, sekarang aja naik bis aja bukan mudah, capek. Apalagi beliau. Ngapain pergi ke sana jauh-jauh? Meninggalkan kampung halaman. Satu, beliau ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Beliau ingin membahagiakan keluarganya. Jadi, yang ada di sini pemuda-pemuda semua yang bakal menjadi ayah-ayah, yang akan menjadi pemimpin bagi keluarga, maka alangkah baiknya kalau sifat dari ayahanda Nabi ini ditanamkan dalam kehidupan kita. Menjadi seorang pemuda yang nantinya bertanggung jawab terhadap keluarga. Menjadi pemuda yang betul-betul mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga. Walau harus memeras keringat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dalam setiap aktivitas kebaikan, dalam titik keringat kita yang kita berikan kepada keluarga, itu akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Bahkan bukan hanya sekedar untuk kita, untuk keluarga kita. Ini yang harus menjadi titik berat agar kita mampu meneladani ayahanda Nabi SAW. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kenapa dan bagaimana penyerangan pasukan gajah yang tiba-tiba datang dari Yaman. Kenapa kok juga disebut pasukannya pasukan gajah? Sehingga itu bisa menisbahkan nama tahun kala itu disebut juga dengan tahun gajah. Ya, maka kalau ditanya Nabi Muhammad lahir kapan? Tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun. Nah, kenapa kok jadi tahun gajah? Insya Allah akan kita bahas selepas ini.